Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita selalu saja bersyukur atas berbagai nikmat Allah. Di antara nikmat Allah yang bisa menambah rezeki dan menambah panjang usia adalah nikmat silaturahim. Saya melihat ibu-ibu ini setiap kali bertemu dengan saya di pengajian ini makin nampak muda. Makin nampak muda. Saya tuh. Ya. Kata Nabi, man ahabba ayyubsatahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah sering-sering bersilaturahim. Ya Bu ya. Apalagi kalau kita bersilaturahim pada jam-jam makan, ya makin banyak rezekinya. Makin banyak rezeki ya. Ibu-ibu, jadi Rasulullah ya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ada yahnya ya, jahiliyah Islamiyah. Dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Ya. Tapi kata Nabi, ada hadis begini bunyinya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati. Ada 4 hal di kalangan umatku minal amri jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan umatku tidak meninggalkannya. Nah itu ya. Tadi Nabi Muhammad diutus untuk meninggalkan mana bahasanya? Untuk mengajak kita pindah dari alam jahiliyah kepada Islamiyah. Jadi itu, Nabi diutus untuk mengajak kita meninggalkan alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Tapi Nabi mengatakan ada juga masih itu perkara jahiliyah. Kata Nabi dalam hadis ini apa?
ada 4 perkara jahiliyah di kalangan umatku yang umatku nggak mau meninggalkannya. Nah, itu ya. Ayo, apa aja? Arba'un fi ummati, kata Nabi, ada 4 hal di kalangan umatku minal amri jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, minal amril jahiliyah, la yatrukunahunna, dan umatku gak mau meninggalkannya. Dengan kata lain, sampai sekarang apa? Sampai sekarang masih ada. Apa aja? Yang pertama, tadi berapa kata Nabi? 4. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nenek moyang. Membangga-banggakan nenek moyang. Nah, ini ternyata penyakit ini masih ada sama kita. Termasuk mungkin ada juga kena sama kita. Contoh, saya contoh ya. Kata mamanya sama anaknya, nak, jangan duduk di ambang pintu, nanti nggak dapat jodoh. Dibilang anak, ada apa hubungan itu apa? Duduk di pintu dengan jodoh. Apa kata mamanya? Itulah kamu nggak percaya omongan orang tua orang zaman. Nah, itulah yang membanggakan orang zaman, membanggakan nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Yang tahu saya, nenek moyangku orang pelaut, cuma gemuruh. Nah, itu dia nenek moyang katanya. Coba ibu-ibu perhatikan atau buka surat Al-Baqarah ayat 170. Coba ibu-ibu buka surat Al-Baqarah ayat 100. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jelas kan? Apa kira-kira maksud ayat tadi? Apa maksud ayat tadi? Nenek moyangku kan, orang pelaut kan? Wa idza qila lahum, ya betul kan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Qur'an dan juga hadis. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, apa jawaban mereka? Tidak, kami hanya mengikuti bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa kata nenek moyang, membangga-banggakan nenek moyang. Bahkan enggak percaya sama Al-Quran, percaya sama nenek moyangku orang pelaut. Kemudian apa kata Allah? Apakah mereka akan percaya kepada nenek moyang? Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Itu ayat, enggak saya bilang-bilang, enggak saya karang-karang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun tentang agama dan tidak mendapat betul? Jangan beli jarum malam-malam. Boleh. Kata orang zaman-zaman dulu. Kata orang zaman-zaman. Padahal menurut Allah dan Rasulnya itu termasuk keyakinan yang mengandung kesyirikan, namanya tatayur. Tatayur itu menganggap sial sesuatu. Beli jarum malam-malam sial, duduk di ambang pintu tadi sial, nggak dapat jodoh. Padahal banyak orang duduk di ambang pintu dapat jodoh, orang kaya lagi, ganteng lagi, hebat lagi. Itu namanya tatayur. Nabi mengatakan apa? Maraddatu at-tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena percaya kepada tatayur, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Itu rupanya perkara jahiliyah yang sampai sekarang kata Nabi masih ada. Itu coba tuh kita contoh lagi. Dalam pernikahan ada enggak diajarkan oleh Nabi pelaminan? Ada enggak? Jangan ragu-ragu, ada enggak? Tapi kenapa ibu-ibu buat? Nenek moyangku orang tua udah kita tradisi, malu kalau enggak buat. Padahal itu apa duduk sanding-sanding kita sudah senyum-senyum begini. Kadang-kadang salat pun nggak bisa, takut rusak solehnya. Tapi coba bilang, jangan buat, nggak enak, malu. Udah tradisi, adat itu kan nenek moyang. Siapa yang buat adat? Nenek moyang orang Pulau. Ternyata maka kata Nabi masih kita pakai itu. Coba ibu berani nggak buat pernikahan nggak pakai pelaminan? Dibilang sama orang, tinju apa-apa. Kerita. Raja sehari, tak kapan jadi raja sehari. Nah itu dia. Ini sekali contoh ya. Berarti betul kata Nabi. Apa tadi? Masih ada. Jadi kata Nabi, arba'un fi ummati, ada 4 hal di kalangan umatku minal amril jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, dan umatku enggak mau meninggalkannya. Yang pertama apa? Al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nenek moyang. Nah itu dia ya. Betul ya. Ternyata kita tidak meninggalkannya. Dah. Yang kedua kata Nabi, watta'nu fil ansab, mencela keturunan. Ya, mencela keturunan. Itu termasuk itu perkara jahiliyah yang kita suka kali. Orang zaman dulu tuh suka kali itu mencela keturunan. Itu apa itu anak haram jadah? Kita bilang anak haram jadah. Kenapa kita bilang anak haram jadah? Karena lahir tanpa ayah, lantas anaknya haram. Itulah kan kita bilang itu anak haram itu. Mencela keturunan. Jangan-jangan yang kita bilang anak haram duluan dia masuk surga daripada kita. Ya kan? Yang suka mencela. Ya, kata Nabi, ya, ada di kalangan umatku, ya, nanti pada hari kiamat, ya'ti bisolatin, datang membawa pahala salat. Ya.
Bisyamin, datang membawa pahala puasa. Wa zakatin, datang membawa pahala berzakat. Faqad utiya, ya, wa ya'ti qad syatama hada, tapi juga datang suka mencela orang lain. Ya. Wa qadhafa hada, suka menuduh orang lain, menuduh macam-macam lah, menuduh perempuan berzina lah, macam-macam lah. Wa daraba hada, suka memukul orang lain, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Ya, maka orang ini, ya, orang yang tadi itu membawa apa? Membawa pahala yang sangat banyak, tapi juga suka apa tadi? Mencela, memukul orang, menumpahkan darah orang dan sebagainya. Ya, sehingga, ya, pahalanya tadi banyak itu diserahkan kepada orang yang dicelanya. Fayu'ta min hasanatihi, ya, ila hada, kemudian diserahkan dari kebaikan-kebaikannya kepada yang hada-hada tadi, suka mencela orang. Terus serahkan. Kemudian, ya, fa'in faniyat hasanatuhu, kemudian ketika kebaikan pahalanya sudah habis tadi, dikasih-kasih ke orang yang suka dicela-cela tadi, qabla ayyudha alaihi, sementara dia belum selesai di sidang. Ya, faniyat hasanatuhu, faniyat, ya, kemudian, ya, faniyat khatayahum, kemudian diambillah dosa-dosa mereka. Faniyat khatayahum, dosa-dosa orang yang dicela tadi, maka diberikan kepada, faturihat alaihi, maka dilemparkan kepadanya. Ya, sehingga akhirnya orang ini faturiha finnar, dimasukkan, dilemparkan ke neraka. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena padahal tadinya banyak dosa pahalanya, pahala puasa, pahala salat tadi, pahala puasa, pahala zakat, macam-macam pahala, banyak bawa, mungkin 1 ton mungkin bawa. Tapi ternyata di akhirat ada di sidang. Pahala kamu kasih si fulan, kenapa? Kamu bilang dia anak haram. Pahala kamu kasih fulan dia anak penjudi. Kamu kasih sama dia, kamu bilang anak, macam-macam, kita suka mencela. Sampai kadang-kadang habis. Setelah habis ternyata belum selesai lagi urusannya nih. Maka kesalahan orang yang dicela tadi diserahkan kepada. Makanya Bu, kalau kita dicela orang senang senyum. Kenapa? Nanti di akhirat pahala dia kasih ke kita. Kalau nggak ada lagi pahala dia, dosa kita pindah ke dia. Enak kan? Karena jangan marah dicela. Makanya jangan sedih dicela. Ternyata nanti diselesaikan oleh Allah. Itulah dikatakan orang yang muflis. Makanya Nabi sampai bertanya, Atadruna mal muflis, kata Rasulullah kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, menjawab, al muflisu lana fina, ya, orang yang bangkrut yang kami pahami adalah orang yang tidak punya
dirham dan tidak punya harta. Tapi kemudian Nabi mengatakan bukan itu. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin. Nah, sebagaimana dikatakan, orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala wali, salat, puasa, zakat, tapi juga dia membawa apa? Suka mencela orang lain, suka menganiaya orang lain, ya, dan sebagainya. Ternyata nanti di akhirat apa harus kita bayar orang yang kita cela itu dengan amal kita. Nah itu dia. Dan itu suka kali kita mencela orang lain. Maka kata Nabi apa? Ini termasuk perkara jahiliyah yang sampai sekarang kita masih suka melakukannya. Kita itu siapa? Jangan bilang-bilang kami Ustaz. Enggak, saya enggak bilang ibu-ibu. Ya. Apa yang kedua tadi? Wata'nu fil ansab. Suka sekali mencela keturunan. Itu anak penjudi. Jangan anak penjudi jadi ustaz. Anak ustaz jadi penjudi. Dalam Islam tidak ada namanya dosa warisan. La tadiru wadiratun wisra ukhra. Seorang yang berdosa tidak mewarisi dosa orang lain. Dengar. Anak zina, mamanya ya. Mamaknya yang berzina, anaknya enggak. Kalau dia orang saleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladuna fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Suci itu artinya apa? Berisi kebenaran, bukan kosong, bukan tabula rasa, berisi kebenaran. Fa'abawahu yuhawidanihi. Orang tuanya ternyata yang Yahudikannya, atau yasyanihi, atau yang menasranikannya, atau yumajisani, atau yang memajusikannya. Atau kalau kita kembangkan yang lebih jauh, orang tuanya lah yang menjadikan dia penjudi, orang tuanya lah yang menjadikan penzina, orang tuanya lah yang menjadikan dia artis dan sebagainya. Nah, anak itu tak berdosa. Orang tuanya kemudian yang mempengaruhi, yang mendidiknya. Nah, ya. Jadi apa? Yang kedua kebiasaan apa? Suka mencela keturunan. Nah, itu hobi kita. Membanggakan. Dan bilanglah, oh kamu dasar orang miskin, kamu dasar orang bodoh. Emang kita pintar kali. Kalau kita lihat dulu ya, orang-orang sukses itu orang-orang pahit dulunya, orang-orang menderita dulunya. Dulu cuma makan kacang goreng. Sekarang jadi profesor. Kita makan ayam, kadang-kadang cuma jadi penjual ayam. Bagus juga lah penjual ayam, ya. Nah, jadi apa yang kedua tadi? Mencela. Yang ketiga kata Nabi, wal istisqa'u bin nujum. Suka sekali kita menisbahkan hujan pada bintang-bintang. Ya, itu juga perkara jahiliyah. Oh, hujan ini kena pengaruh bintang ini, bintang itu nggak boleh. Atau meramal nasib dengan bintang-bintang. Ya, kalau kita kan ada bintang apa? Sagittarius. Ya, dibacalah. Hari ini Anda beruntung sedikit. Besok mampus lo. Aduh, susah. Nah ini itu masuk perkara jahiliyah. Kata Nabi apa? Ya. Asbaha min ummati. Kata ini bukan kata Nabi, kata Allah. Ini hadis kursi firman Allah. Jadi hadis kursi itu begini bunyinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asbaha min ummati, ada di kalangan hambaku, kata Allah, mu'minun bi wa kafirun, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna, ya, bi fadlillah wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Adapun jika ada hambaku yang mengatakan diturunkan hujan ini karena karunia dan rahmat Allah, maka hambaku itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza, diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini, bintang itu, fadzalika, maka Allah mengatakan maka hambaku itu kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi, mereka kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan begini, ya, man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabala syu'batan minas siri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia mempelajari salah satu cabang ilmu sihir dan akan terus bertambah. Apa hukum mempelajari ilmu sihir? Syirik kan? Nah, ini kadang-kadang kita nggak paham. Pakai kalung, tulis Libra, Capricorn, apa lagi? Gemini. Kita nggak sadar sebenarnya itu bukan ajaran kita, bukan ajaran Islam. Itu perkara jahiliyah. Coba ibu cek ya, diari, apa namanya diari, notes, apa diari, buku diari itu bukan sakit perut ya. Diari ya. Nah, itu nama si pola, hobi, ya, nanti ada bintang, bintang apa? Leo, sebenarnya itu perkara jahiliyah, bukan akidah kita ini. Tapi ternyata sampai sekarang, kalau mau nikah pergi ke dukun dulu, cari waktu yang cocok. Nanti kalau nggak cocok mencekak, mana ada itu? Itu syirik hukumnya. Cekak mencekak itu tergantung ada iman apa enggak. Kalau kita nikah sama preman ya cekak mencekak lah. Kalau kita menikah sama orang baik, nggak ada cekak mencekak. Makanya Nabi mengatakan apa? Idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka kamu terima, jangan kita tolak. Jika kita tolak maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Orang baik datang kita terima. Tapi Ustaz kayak mana mau kita terima Ustaz? Mahalnya setengah maya. Apa setengah maya? Kenapa emang setengah maya? Gak ada kerja. Nah, kalau gak ada kerja bolehlah alasannya. Tapi kalau mahar itu kan bukan alat jual beli. Nah itu juga perkara jahiliyah itu. Suka kali kita menganggap itu alat jual beli. Kalau alat jual beli, betapa murahnya harga seorang perempuan kalau dihargai dengan 100 maya. Perempuan itu tidak ternilai. Mahar itu simbol tanggung jawab, bukan jual. Bisa minta kurang, murah kita. Kak ni 15 aja, ni 15 aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau mahar tinggi-tinggi sampai 50 maya, nanti yang melamar anak kita bukan orang yang saleh. Kemungkinan siapa? Oke, sabu-sabu, banyak uangnya. Ya kan? Kalau orang saleh kan cari uang hati-hatinya yang halal, dapatnya sedikit ya zaman sekarang ya. Nah, inilah setelah kita. Nanti ketika mereka sudah menikah,
Mau cari harta sebanyak-banyaknya silakan. Yang penting anak kita sudah aman, jatuh ke tangan orang yang mengajak ke surga. Tuh. Sebenarnya hidup kita ini Bu ya, paling lama itu dalam rumah tangga Bu. Coba ibu renungkan. Ya kan? Kita tinggal dengan orang tua berapa tahun? 20 tahun. Sudah menikah kan? Selak 20 tahun sampai jin kita, sampai meninggal dunia kita, berapa tahun itu? Lebih lama. Lebih? Coba kalau kita punya pasangan yang kayak perang Israel dan Palestina, nggak ada bahagia. Si istri nggak pandai bersyukur, si suami zalim misalnya, ya udah kacau. Makanya terjadi perceraian. Jangan suka bercerai Bu. Ini maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kita sudah, ini nggak tersinggung kan? Gimana? Kalau kita sudah bercerai, itu tandanya kita sudah sekol. Betul nggak? HP sekol. Betul nggak? Kakak udah marah, tapi tadi bilang nggak boleh marah. Makanya jangan bercerai. Kan aja. Ada riak-riak kecil, ada problem, selesaikan. Suruh suami ngaji, suruh istri ngaji, insya Allah. Dah. Kita lanjutkan ya. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Jadi yang ketiga tadi apa? Menisbahkan hujan pada bintang-bintang atau meramal nasib dengan bintang-bintang. Itu bahaya. Ya. Yang terakhir kata Nabi, kan 4 tadi ya. Yang terakhir waniyahatu, meratapi mayat. Ini suka kita. Meratapi mayat. Ini nggak boleh. Boleh. Suka meratapi mayat. Ummu Khatiyah mengatakan, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Kata Ummu Khatiyah, Nabi mengambil janji pada kami agar tidak boleh meratapi mayat. Yang pergi biarlah pergi. Sedih boleh. Ya kata Nabi apa? Innal aina tatma'u wal qalbu yahzanu wala naqul illa ma yurdi rabbuna fa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kata Nabi. Nah, artinya itu kata Nabi, mata biarlah ia berlinang. Berlinang ya. Kalau nggak mau berlinang, ambil air ludah antaranya. Ya. Hati biarlah ia sedih, tanda kita punya perasaan. Kalau nggak sedih malah curiga, cilake mati lako, cengkeh mati lako. Sedih wajar ya. Tapi walau naqul illa ma yurdi rabbuna, tapi tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah? Inna lillahi, atau pergilah kakanda, semoga kakanda menjadi kekasih Allah. Itu nggak apa-apa, tapi ditinggalkan, itu nggak boleh. Kemudian kalau kita bisa meninggalkan perkara jahiliyah ini, kita calon penghuni surga. Kenapa? Karena kalau kita tidak meratapi mayat, tandanya kita sabar. Nah, saya tunjukkan hadis yang menunjukkan kalau kita sabar, tidak meratapi mayat, insya Allah kita menjadi penghuni surga. Coba ibu-ibu perhatikan hadis ini, beberapa hadis ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi bersabda, ya, ma min muslim
Yushakku syokatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhyat anhu biha khati'atun. Nah, apa artinya? Kata Nabi, tidaklah seorang muslim atau muslimah dia mendapat musibah hanya terinjak duri. Fama fawqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Mungkin hanya kesenggol ini saja. Senggol apa? Meja. Tapi bersabar. Cuman bagaimana bersabar terinjak duri? Makanya saya lupa bawa duri. Mungkin kita taruh di depan pintu tadi. Nanti kan terinjak kita lihat mana orang sabar, mana enggak. Kira-kira kalau terinjak duri kita bilang apa? Terinjak duri. Kurang aja. Itu nggak sabar kita. Kalau udah itu yang keluar nggak sabar. Terus gimana yang sabar? Astagfirullah. Nah, kemudian kita buat anak pepek. Tapi kalau pepek mau aja macam orang biasa macam-macam tuntut itu udah nggak sabar. Tapi kalau kita sabar tadi terinjak duri, illa kutiba lahu biha darajatun, Allah angkat kita satu derajat, wa muhliyat anhu biha khati'atun, Allah hapuskan satu dosa. Bersabar terinjak duri, Allah angkat satu derajat, Allah hapus satu dosa. Itu musibahnya apa? Terinjak duri. Bagaimana kalau terinjak paku? Bagaimana kalau musibahnya meninggal suami, meninggal istri? Makanya kalau bersabar tinggi derajat kita. Mungkin nggak bisa turun lagi saking tinggi. Dihapuskan dosa-dosa kita. Yang ternyata kalau kita tidak meratapi mayat, bersabar, ya Allah angkat tinggi sekali derajat kita, Allah hapuskan. Hadis yang kedua, kata Nabi, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah, tidaklah bala menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi, di mana bala itu, musibah itu menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa dirinya? Ya, waktu periksa ke dokter sudah dibilang apa? Kolesterol lah, asam urat lah, stadium inilah. Makanya ibu jangan pergi ke dokter. Kok kita? Ternyata menimpa penyakit, menimpa dirinya. Bersabar. Wa waladi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita. Ya, anak kita sakit atau meninggal dunia, kita bersabar. Wa mali, atau musibah itu menimpa harta kita. Baru beli mobil, dielus baru cuma 3 kali udah hilang. Tidak pula. Bersabar. Apa yang terjadi? Hatta yalqallah, hingga orang yang ditimpa musibah terus menerus beruntun hatta yalqallah, hingga dia meninggal dunia bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Terus kalau enggak ada dosa, kemana kita? Ternyata kita masuk surga karena sabar, tidak meratapi mayat. Mungkin kalau kita mengandalkan pahala kita, mungkin jadi orang yang bangkrut kita, kayak kita bilang tadi. Apalagi mulut kita ini kadang-kadang suka kali pep-pep sana, pep-pep sini, masak sudah selesai, pep-pep belum selesai. Nyuci udah siap, mau pep-pep belum? Ada. Kucing lewat pun marah sama kucing. Nah, ini bagaimana? Jangan-jangan kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi justru kita masuk surga karena bersabar menghadapi musibah. Nah, itu. Jadi jangan meratapi mayat.
Yang dianjurkan oleh tadi wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Rabb kami. Apa kata-kata yang diridhoi oleh Allah kalau meninggal dunia? Istirja. Maka dalam riwayat yang lain, riwayat dari Imam Muslim dan lainnya, Nabi bersabda begini, "Ma min muslim tusibu musibatun." Tidaklah bagi seorang muslim dia mendapat musibah. Ya. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan termasuk yang kita apapun yang kita punya dan semua akan kembali kepada Allah. Summa yaqulu, kemudian membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Maka kalau kita mengucapkan doa tersebut, kita baca istirja, bersabar mengucapkan istirja dan membaca doa tersebut, illa ajarallahu fi musibatihi, Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa kita dan Allah mengganti, wa akhlafa lahu khairan minha, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Hilang misalnya Honda motor Meo, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Hilang Honda balik, Mio Allah ganti dengan mobil Brio. Meninggal suami yang kerjanya minum kopi saja, kerjanya baca doa itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allah ganti dengan suami yang sering ke masjid, enggak lagi sering ke warung kopi. Meninggal istri yang baca doa itu, wah ganti dengan istri lain. Ya, baca doa. Ya itu tadi itu. Jadi seperti itu sikap kita. Baru betul-betul kita keluar dari apa? Dari jahiliyah. Dari jahiliyah. Nah, ada 4 tadi. Kata Nabi, arba'un ya. Min ummati fi ummati minal amril jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, dan umatku tidak meninggalkannya. Yang pertama tadi apa? Al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nenek moyang. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Yang ketiga, wa istisqa'u bin nujum, menisbahkan hujan pada bintang-bintang. Yang keempat, wa niyahatu, meratapi mayat. Nah, itu yang ternyata sampai sekarang masih ada. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu silakan, Bu. Ya, sebentar Bu ya, saya kasih mati dulu ini supaya jangan